Yang paling menghantui para pebisnis salah satunya adalah kerugian, Jis. Kerugian, benar. Ada nggak sih bisnis yang nggak ada ruginya gitu? Ada. 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 Wah, ini nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Ada deh. Apa nih? Kita spill di akhir aja deh. Di akhir. Oke. Apa nih yang dijelaskan di awal? Apa nih yang bisa biar biar pada penasaran nih apa nih runutannya? Nah, kita jelasin dulu rugi-rugi itu apa sih dalam bisnis gitu. Oke. Ya, biasanya bisnis itu rugi kalau satu nggak ada pembeli. Oke, tidak ada pembeli. Tidak ada pembeli, kita rugi. Udah nggak modal misalkan, udah dan lain-lain lah. Udah modal banyak, udah bikin produk atau apa gitu ya. Itu rugi akhirnya karena nggak ada yang beli. Yang kedua adalah produknya nih. Basi misalkan. Oke. Basi. Terus barangnya nggak basi nih tapi tidak ikuti tren. Akhirnya terlihat jadul dan akhirnya jadi nggak laku juga. Baju misalkan, baju kan nggak basi lah. Nggak laku bulan ini, kita jual lagi bulan besok kan gitu. Iya, benar. Nah, tapi pergerakan tren gerak nggak nih? Iya. Apakah orang-orang akan tetap membeli misalkan celana pensil? Iya. Kalau kita misalkan numpuk di gudang celana pensil. Apalagi zaman sekarang yang ada istilah fast fashion tuh ya. Ya. Per minggu tuh ada aja desain baru gitu. Ya. Ngeri banget sih emang kalau ngomongin soal bisnis yang tipe kayak gini nih. Tiap minggu, tiap bulan ada yang baru. Jadi kerasa jadul nih baru 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Bener. Nah, bisnis yang gak ada ruginya adalah yang bisa ngelewatin ini nih tadi. Walaupun gak ada yang beli, kita tetap bisa menyimpan barangnya, tidak basi dan tidak kehilangan tren. Oke, apa nih? Nah, yaitu adalah jualan emas. Jualan emas gak ada ruginya guys. Wah. Bener ini mah. Bentar. Bener. Masuk akal sih. Bener. Masuk akal sih. Tapi emasnya juga bukan yang perhiasan. Logam mulia ya. Logam mulia. Kalau perhiasan itu kan ada trennya. Misalkan tahun ini trennya yang minimalis. Tahun depan trennya yang misalkan yang rantai-rantai besar. Ya, gitu. soalnya sih ada sentuhan desain di situ, ada sentuhan selera. Ada sentuhan selera kalau perhiasan. Tapi kalau logam mulia kan desainnya gitu doang kotak. Iya. Bahkan nggak peduli desain sebetulnya. Nggak peduli desain. Karena yang kita butuhkan adalah logam mulianya gitu logam kan. mulianya benar. Sehingga dia tidak termakan oleh tren. Barangnya nggak basi ya, ya udah jelas emas nggak basi. Ditambah nggak laku juga nggak apa-apa. Bener sih. Soalnya harga kan naik terus. Iya sih. Kalaupun ada turun misalkan dan kita nggak jual juga biarin aja gitu. Biarin kan. Biarin aja. Kan Dia kayak kemarin naik nih katanya anjlok lumayan gede tuh 200.000 tuh. Ya. Dari kan udah nyampe 3 juta tuh kemarin. Ya. 3 juta sekian. Turun lagi 200.000 tuh. Jadi ke angka 2.800.000 tuh kemarin tuh. Nggak apa-apa, turun nggak apa-apa. Ya? Bulan depan juga naik lagi gitu. Iya, benar. Jadi ini bisnis yang nggak ada ruginya, tapi memang modalnya besar, modalnya cukup besar. Kelemahannya di situ nih. Kelemahannya di situ, teman-teman harus mungkin bisa, ya mungkin ngejual motor dulu di angka berapa tuh ngejual motor ya? Ya sebutlah motor 30 juta lah. Kan second. Dijual second misalkan ya motor agak gede lah gitu. Ya modal 15 juta lah. Modal 15 juta mungkin dapat berapa tuh? Sekarang harga di 3 juta. Sekarang 5 gram. 5 dapat 5. Lumayan lah satu dijual. Diputar terus. Gitu ya. Menarik. Ya sebutlah modal 5 gram lah ya. Kalau misalkan harganya masih di angka 3 jutaan kayak gitu ya berarti 5 gram ya. Ya. 15 juta gitu maksudnya. Ya. Dengan angka 15 juta kalau kita bisa muterin gitu ya. Insya Allah tuh berarti ya nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tapi tetap kita harus bisa beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Biasanya jual beli emas ini kalau kita independen gitu ya.
kita terima beli emas juga dari orang. Biasanya gitu. Kalau ada orang yang mau jual emas, ya kita terima gitu, bisa gitu. Nah teman-teman harus teliti, jangan sampai ketipu, terus usahain dapat harga yang bagus lah. Kemarin tuh saya dapat ini apa namanya? Ada pengusaha emas juga. Dia menerima buyback atau harga orang mau jual. Itu dia beli di harga di atas Antam. Oh, untuk apa namanya? Untuk dia belinya gitu ya? Ya, dia beli ke orang. Nih saya belilah emas kamu. Saya berani beli di atas harga buyback Antam gitu. Oh, ya karena yang terkenal salah satunya merek Antam nih ya. Ya. Jadi kalau Antam misalkan belinya itu Antam harganya beli emas yang kamu jual itu 2.500.000, dia berani 2.600.000. Benar. Gitu, ya. Nah itu kan salah satu poin yang menarik sehingga banyak orang ngejual ke dia akhirnya. Daripada saya jauh-jauh ke Antam harganya biasa aja gitu, dengan ke dia aja gitu. Iya benar. Gampang gitu. Itu juga aneh sih menurut saya, kok dia bisa berani gitu ya. Terus dia juga jual beli sama kalau jual beli mah tetap dia naikin di atas harga Antam memang lebih tinggi lah. Karena dia bilang kalau mau beli ke Antam langsung silahkan, tapi kan stoknya terbatas, dibatas-batasin. Iya. Dia berarti kan dia ini ngejual apa cepat sirkulasinya tuh. Ya. Dengan cepat sirkulasi dia selisihnya dapat banyak gitu. Ya. Keluar masuk. Dia Ya. ibaratnya dia untungnya nggak tinggi, sebutlah 1.000 gitu ya. Tapi kalau ada 1.000 transaksi tiap hari, ya dapat 1.000.000 kayak gitu lah. Ya, ibaratnya kayak gitu ya. Ya. Nah itu menarik. Jadi bisnis kalau teman-teman merasa saya nggak pengen bisnis jadi tapi nggak mau rugi, nah jualan emas aja. Iya. Sebutlah kalaupun bangkrut lah kayak gitu yang emasnya nggak kejual, ya udah simpen aja. Iya kalau nggak kejual ya simpen aja atau bisa jual ke. Jadi kalau emas itu kalau di bangkrut, misalkan kita jadi reseller emas bangkrut, emasnya itu bisa dijual langsung ke Antam atau ke Pegadaian. Iya. Ya mereka menerima aja walaupun harganya mungkin murah gitu. Sebutlah kita nggak bisa jualnya. Kita kan pengen belajar jual beli nih. Ya. Yang nggak ada ruginya. Nyobain jual beli emas dia modal 15 juta. Ternyata kita nggak jago jualan gitu kan. Ya udahlah simpen aja kan. Udah itu simpen aja udah. Tunggu harganya naik baru kita jual. Iya biar kayak rugi gitu. gitu. Yaudah. Iya. Untung-untung syukur-syukur malah untung. Misalkan saya mau pensiun aja jualan emas susah. Iya. Ketika kita jual ke Pegadaian atau ke Antamnya langsung, taunya harganya lagi tinggi misalkan. Iya. Nggak apa-apa nih malah untung gitu. Iya, karena kan tadi jual beli emas itu kalau jual beli kayak gitu ya, kita terjun ke jual beli ya dia harus jual cepat gitu kan, biar dapat selisih gitu kan. Iya, selisihnya ya. Ya kalau nggak bisa jual cepat kayak gitu kan, biar dapat selisih itu jual beli kayak gitu ya. Ya untungnya dari mana kan gitu. Ya. Nah paling ya kalau misalkan tadi nggak bisa jualnya, biar nggak rugi ya simpen aja gitu. Simpen kan. aja. Benar. Kalau saya juga udah survei itu rata-rata ngambil untung itu dari harga Antam ya, bukan dari harga mereka beli. Kalau orang-orang reseller ini belinya berapa saya nggak tahu, tapi dibandingkan harga Antam biasanya harga reseller itu selisihnya 200 sampai 300 ribu per gram. Lumayan tuh kalau misalkan kita beli langsung ke Antamnya, habis itu beli ke Antamnya jual gitu. Ya emang benar-benar ngeri sih. Ini 1 tahun terakhir lah ya. Ini emas kok bisa kegoreng gini harganya ya. Ya. Dari Januari sampai ke Januari lagi 2026 nih. Gila-gilaan sih emas. Prediksi berapa nih prediksi? Dulu itu kan waktu harganya masih 2015 ke bawah, 2025 lah ya ke bawah. 25 ya. Itu kan masih di angka 1 jutaan ya. 1 juta lebih. Januari ya. 2025 tuh ya. 1,5 juta itu. Iya 1,5 juta lah, gituan lah ya. Dan diprediksinya pada saat itu nanti 2026 nih tembus di angka 2 juta gitu ya. kan. 2 juta di ini akhir 2025 katanya. Iya Desember ya. Ya akhir 2025
nyampe 2 juta ayo beli katanya gitu. Iya. Sekarang berarti kan kenaikan tuh dalam waktu Setahun. 1 tahun 12 bulan itu kan 500.000 tuh. Ya. Kan cukup oke ya? Ya. Cukup oke gitu. Dan ternyata Awal Januari. awal Januari 3 juta. Naik 100%. Ya. Gokil sih ya. Sesuatu yang apa namanya? Bahkan melampaui prediksi gitu. Belum sih. Kalau saya baca-baca sih kayaknya nih akhir tahun bisa di 4 kayaknya sih, 4 juta nih kayaknya. Ya, ini juga ada yang saya nggak tahu ini ngegoreng atau apa nih, katanya akhir 2030 di atas 5 juta gitu kan. 2030. 2030 ya atau berapa tuh? 2030 Atau 2027 gitu ya? 2027. 2027 ya? 2020 kemarin tuh gak saya simpen sih itunya. Screenshotnya? Ya. Itu agak lebay emang. 2027 katanya 20 juta. 20 juta per gram guys. Jangan dipercaya itu. Itu mah terlalu ngegoreng lah. Terlalu goreng. Kalau menurut saya sih kayaknya 4 juta mah nyampe 4 juta akhir 2026 4 juta. Iya, Desember lah ya nanti. Ya, jadi di 2026 ini 3 sekian gitu. Iya. Bisa jadi sampai Iya. angka 4 juta tuh bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena melihat track ke belakangnya, cuman memang jadi susah nih beli emas nih. Masalahnya UMR di mungkin di daerah ada yang mungkin di bawah 1 gram emas. Iya. Yang di 2, berapa UMR-nya gitu ya. Bener sih, repot nih emang harganya terlalu mahal. Kita jadi nggak ini, saya juga jadinya belinya ke perak aja deh. Wah. Kayak gitu. Oke, menarik ya. Ini terkait dengan apa namanya bisnis yang nggak ada ruginya. Ya. Itu emas ya. Mah salah satunya. Nanti kita cari-cari lagi lah. Yang gak ada ruginya. Atau teman-teman punya ide apa silakan komen. Iya, saya juga kaget. Ada bisnis nggak ada ruginya. Apa bisnis apa gitu? Ternyata emas lah ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jis, teman-teman itu ternyata ngejual emasnya. Terus pengen bisnis kayak gitu, jadiin modal bisnis. Apa nih harus dilakukan Dis dari modal tersebut? Nah, buat teman-teman yang mau bisnis nih bidang apapun ya. Mau jualan emas atau mau bisnis yang biasa aja, jualan produk biasa. Itu pastiin teman-teman punya desain logo dan nama toko yang bagus. Sehingga reputasi teman-teman itu disimpannya di situ. Reputasi penjual emas terbaik di Surabaya adalah toko emas 11 misalkan. Toko emas 11 yang terbaik di Surabaya misalkan. Sehingga si reputasinya disimpan di situ. Jadi ketika kita misalkan kita coba bikin toko deh misalkan. Orang kan udah tahu namanya, udah terkenal gitu. Sehingga kalaupun buka toko atau buka cabang lain kita laku gitu, tetap laku gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bikin namanya, logonya gitu ya, desain packaging produknya dan lain-lain bisa ke Kebun Desain. Silakan order aja. Selain itu Kebun Desain juga menerima jasa pendaftaran merek buat teman-teman yang mau daftar merek. Resmi ke DJKI ya, daftar merek Haki. Langsung aja yang mau order ke WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi ada. Nah itu gampang banget, tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.